Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, jumpa lagi dengan saya Ajeng Valentina Putu Pangestu, absen 2 dari kelas 12 IPA 6. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang pertama ada energi potensial listrik, yang kedua ada potensial listrik, dan yang terakhir ada kapasitor. Oke, seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan energi potensial listrik. Energi potensial listrik. Apa sih itu energi potensial listrik? Nah, jadi benda yang bermuatan listrik dan berada dalam medan listrik akan mempunyai energi potensial listrik yang besarannya dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini ada suatu muatan Q1 dan muatan Q2 yang berjarak R dari Q1, maka muatan Q2 ini akan memiliki energi potensial listrik yang besarannya dapat dirumuskan pada jarak Q2 dan berada pada jarak R1, maka besar energi potensial listriknya dirumuskan EP1 sama dengan K, Q1, Q2 per R1. Dan ketika misal keduanya berada pada jarak R2 dari Q1, maka besaran energi potensialnya dirumuskan EP2 sama dengan K, Q1, Q2 per R2. Nah, di sini EP ini merupakan energi potensial listrik, satuannya Joule, Q-nya merupakan besaran muatan, dan K merupakan konstanta gaya kolom yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dan R itu jarak kedua muatan. Nah, sahabat fisika, yang perlu diingat di sini bahwa untuk tanda plus minus pada muatan itu juga diikutkan dalam perhitungan. Beda dengan ketika kita hitung gaya kolom dan juga medan listrik karena itu merupakan besaran vektor. Dari tanda negatif dan positif pada muatan itu kita abaikan dalam perhitungan. Tapi pada energi potensial listrik karena dia merupakan besaran skalar, maka tanda plus minusnya pada muatan itu harus diikut sertakan dalam perhitungannya. Nah, oke sahabat fisika, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan potensial listrik. Apa sih potensial listrik? Nah, potensial listrik atau disimbolkan dengan huruf V besar di suatu yang berjarak R dari muatan didefinisikan sebagai energi potensial listrik persatuan muatan yang berada di titik tersebut. Nah, ini misalnya di sini ada suatu yang berada pada jarak R dari muatan Q, maka besarannya potensial listrik di titik ini dirumuskan V sama dengan K Q per R, di mana V merupakan potensial listrik, satuannya adalah volt, Q merupakan besaran muatan, satuannya adalah C, dan K itu adalah konstanta gaya kolom yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9, dan R-nya yaitu jarak muatan. Nah, sama dengan energi potensial listrik, untuk mencari atau menghitung potensial listrik, tanda plus minus pada muatan itu harus diikutsertakan dalam perhitungan karena potensial listrik merupakan besaran skalar. Selanjutnya ke yang terakhir, yaitu berkaitan dengan kapasitor. Apa sih kapasitor itu? Kapasitor merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Contohnya misalnya nih kayak biasanya yang kita pakai di powerbank. Nah, kenapa powerbank bisa digunakan untuk mengecas HP? Jadi di dalam powerbank itu ada komponen listrik yang namanya kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Nah, bentuk kapasitor itu seperti ini. Mungkin tidak asing untuk sahabat fisika kalau misalnya pernah membongkar peralatan-peralatan elektronik. Mungkin di dalamnya pernah menemukan komponen-komponen seperti ini. Nah, itu yang merupakan atau yang namanya kapasitor. Nah, kapasitor ini sendiri itu disimbolkan dengan tanda-tanda seperti ini. Jadi hampir mirip dengan simbol baterai. Cuman kalau baterai itu kan simbolnya satu panjang, satu pendek. Yang panjang untuk kutub positif dan yang pendek untuk kutub negatif. Tapi untuk simbol kapasitor itu panjang kedua kakinya itu sama panjang.
Nah, sahabat fisika, karena kapasitor itu merupakan suatu media penyimpanan, yaitu media penyimpanan muatan listrik, tentunya dia punya kapasitor untuk menyimpan muatan itu sendiri. Nah, kapasitansi kapasitor atau kapasitas muatan yang bisa ditampung oleh kapasitor itu dirumuskan C sama dengan Q per V, di mana C itu merupakan kapasitansi kapasitor, satuannya adalah farad atau F, kemudian Q itu merupakan besar muatan, satuannya coulomb, dan V-nya adalah kepotensial listrik, satuannya volt. Nah, kapasitor sendiri itu bisa dirangkai secara seri maupun paralel. Nah, ini merupakan untuk susunan rangkaian seri dan ini merupakan susunan rangkaian paralel. Nah, pada susunan seri, untuk mencari kapasitansi pengganti atau kapasitas totalnya, kita menggunakan rumus 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Dan seterusnya. Sedangkan susunan paralel, untuk mencari kapasitas penggantinya cukup kita gunakan C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Kemudian di sini pada rangkaian seri itu untuk muatan listriknya atau Q seri sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, artinya apa? Jadi muatan yang mengalir di kapasitor 1 itu akan sama dengan muatan di kapasitor 2 dan muatan kapasitor 3. Sementara kalau pada rangkaian paralel itu muatannya berbeda. Jadi Q paralel itu merupakan jumlah dari Q1, Q2, Q3. Nah, sementara untuk beda potensial atau tegangannya, kalau pada rangkaian seri, V seri itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan pada rangkaian paralel itu tegangannya sama atau V paralel itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Itu jadi yang perlu diingat untuk rangkaian seri itu muatannya sama tapi beda potensialnya atau tegangannya berbeda. Sedangkan pada rangkaian paralel muatannya berbeda tetapi beda potensialnya atau tegangannya sama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.